Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa tetap berada di dalam rumah, jaga kesehatan dan perbanyak berdoa. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Siswa-siswi kelas 81, 82, 83, 84, dan 85 cukup kalian dengarkan materi ini dengan baik dan catat poin-poin pentingnya di buku catatan IPS. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Nah, ini menjadi latar belakang kedatangan bangsa Barat. Salah satunya karena Indonesia mempunyai daya tarik untuk bangsa-bangsa Barat. Apa daya tariknya? Kita akan bahas. Nah, apakah kalian pernah melihat cengkeh, merica, kemiri, dan pala? Mungkin untuk kita semua rempah-rempah tersebut tidak asing lagi. Nah, inilah komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi bangsa Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, di Indonesia dan di berbagai bangsa-bangsa di Eropa ini memiliki perbedaan kondisi alamnya. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan di Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Jadi, bangsa Barat ini membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Nah, untuk memperoleh ataupun untuk kedatangan bangsa-bangsa Barat menjelajah samudra ini, mereka mempunyai motivasi. Nah, motivasi ini bisa disebut sebagai motivasi 3G. Apa itu 3G? Adalah singkatan dari Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory ini merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan itu karena ini tergabung dari singkatan Gold, Glory, Gospel 3G. Nah, kita bahas satu persatu tentang arti dari ketiga motivasi tersebut. Gold itu artinya emas. Kalau emas pasti identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa bangsa Barat ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory maknanya itu kejayaan bangsa. Dan gospel itu adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.
Selanjutnya, materi tentang revolusi industri. Pengertiannya itu merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara sebagai sumber rempah-rempah. Bahkan sebelum Masehi mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia. Mengapa? Padahal pada masa tersebut mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, artinya revolusi industri itu adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan tenaga mesin dalam industri menjadi salah satu produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Seperti itu. Selanjutnya, materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kalian untuk minggu-minggu kemarin sudah mempunyai tugas membuat rute-rute perjalanan 3 bangsa barat ke Indonesia, yakni Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Untuk yang pertama itu adalah kedatangan bangsa Portugis, tepatnya di daerah Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Itu tentang bangsa Portugis. Sekarang, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan East terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau tepatnya untuk sekarang kalian yang lebih kenal dengan Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana kedatangan bangsa Belanda di Indonesia? Nah, dimulai dari seorang pelaut bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya.
Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC bernama Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta sebagai penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada H, yaitu bangsa Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon-Choon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus agar izin kantor dagang Inggris H dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Nah, masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Untuk pembahasan materi hari ini cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan, dan tetap semangat, tetap belajar di dalam rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.